Pemirsa, merencanakan keuangan untuk masa depan harus kita mulai dari sekarang. Tahukah Anda apa penyebabnya? Cerdas 5 menit kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife. Telah hadir Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Pak Freddy, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Freddy, sebenarnya seberapa penting sih kita harus menyiapkan masa depan kita, Pak? Iya, kami di Manulife Asset Management baru saja mengeluarkan satu laporan berjudul Aging Asia atau Asia yang menua. Apa Ya, itu, Pak? di situ disebutkan bahwa tingkat harapan hidup rata-rata orang Asia saat ini di sekitar umur 75 tahun. Ya, sementara kita pensiun tetap di umur 55 tahun. Iya. Ya, jadi setidaknya ada 20 tahun yang harus kita biayai setelah kita berhenti bekerja atau berhenti memiliki penghasilan gitu. Sekitar 20 tahun 20 ya, Pak, tahun itu kalau kita hidup sampai umur 75 tahun. Padahal mungkin saja dengan teknologi yang semakin maju, kita bisa hidup semakin lama gitu. Dan semakin lama pula kita harus membiayai kehidupan kita gitu. Oh, oke. Kalau begitu, kalau kita patokannya 20 tahun ini ya, Pak, ya, Iya. kiranya berapa dana atau simpanan yang harus kita butuhkan untuk membiayai kehidupan kita setelah kita memasuki masa pensiun? Berapa? 20 tahun sama dengan 240 bulan ya Mbak Chandra. Kalau misalnya saat ini kita biaya hidup kita katakan 5 juta per bulan, artinya kita harus memiliki setidaknya 1,2 miliar ya untuk membiayai kehidupan kita setelah pensiun yang seharusnya kita sudah miliki di saat kita berhenti bekerja di usia 55. Padahal 5 juta penghasilan kita saat ini nilainya belum tentu sama dengan 5 juta nanti 20 tahun lagi pada saat Betul. kita pensiun gitu. Jadi betapa kita bisa bayangkan masa depan itu kita harus persiapkan dengan baik ya. Dan kalau bisa kita lakukan dari sekarang sedikit-sedikit kita sisihkan, itu tentunya sangat baik. Tapi kok sebetulnya kalau saya perhatikan nih, Pak, generasi sebelum kita kok kayaknya nggak terlalu repot yang namanya menabung, investasi. Kok seperti aman-aman aja itu? Iya. Kenapa ya, Pak ya? Kalau lagi zaman dulu ada peribahasa banyak anak banyak rezeki gitu ya Mbak ya. Kita melihat mungkin generasi kakek nenek kita mungkin ada 10 bersaudara. Ya, generasi ayah ibu kita mungkin sudah mengecil, 5, 6, kita punya paman gitu ya. Kita sendiri sekarang anak-anak kita mungkin 3 aja sudah dianggap terlalu banyak gitu. Iya. Bayangkan kalau zaman dulu punya anak 10 gitu, berarti satu anak membantu membiayai kehidupan orang tua 10%, orang tuanya sudah bisa tetap hidup layak, anak-anaknya pun tidak terlalu berat gitu. Bayangkan saat ini sudah tidak seperti itu trennya. Oke. Ya, jadi inilah penyebabnya mengapa kita harus mempersiapkan sedini mungkin masa Oke, depan kita. supaya kita tidak akan membebani anak kita nantinya yang memang sekarang saat ini punya anak makin sedikit ya, Pak ya. Betul. Pak Freddy, ini tapi kalau kita mau menabung atau berinvestasi, tapi penghasilan juga pas-pasan, biaya pendidikan, biaya kesehatan semakin mahal. Kayaknya untuk menabung investasi kok agak sulit ini, Pak. Bagaimana ya? Sebenarnya kita harus membiasakan, dan kalau misalnya kita melihat contoh 20 tahun lalu ya, pada saat kita belum zamannya ada handphone gitu ya, kayaknya kita pergi kemana-mana hidup kita tetap survive tanpa handphone. Saat ini ketinggalan telepon genggam 1 hari kayaknya udah repot banget gitu, dan itu adalah salah satu contoh di mana kita harus berkaca. Sesuatu yang kita gunakan saat ini, sesuatu yang kita pakai saat ini benar-benar kebutuhan atau memang kebutuhan yang diada-adain gitu ya. Seperti itu contohnya. Contoh lainnya misalnya ya kita harus membiasakan diri apa yang kita konsumsi adalah kebutuhan atau keinginan. Sebelum kita melihat satu benda yang ingin kita beli, kita harus bertanya, biasakan diri dengan kalau saya tidak mempunyai benda ini, apakah saya masih berfungsi sebagai seorang karyawan, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu gitu. Kalau memangnya itu bisa dikesampingkan, alangkah baiknya ya kita kesampingkan dulu. Baik, terima kasih Pak Freddy. Informasinya pastinya sangat bermanfaat bagi pemirsa di rumah ya, Pak ya. Ya pemirsa, kita harus pandai memilih antara kebutuhan dan juga keinginan. Irit tidak harus menderita, dan kita juga harus mengubah gaya hidup kita. Saya Chandra Dewi, cerdas 5 menit, cerdas finansial. Sampai jumpa.